Terima kasih saya ucapkan kepada MC kerana diberi peluang untuk berkongsi sedikit pengalaman. Sebenarnya testimoni bukan plan satu-satu-satu. Kalau plan satu-satu-satu, strategi satu-satu-satu, malam ini kita sangat bersyukur kita dapat mengundang atau menjemput tokoh datang dari Kuala Lumpur. Nanti kita tunggu-tunggu Mr. Robert akan cerita lebih lanjut tentang CEO Coffee punya marketing plan. Okay, saya buat testimoni tentang diri saya. Jadi saya namanya Tan Teck Tiang, berasal dari Pulau Pinang, dilahirkan di Pulau Pinang tahun 1959. Jadi kira orang hari ini dalam sejarah. Jadi 80 saya datang ke Kuala Lumpur, saya belajar di Kuala Lumpur. 83 saya sempat kerja di sebuah syarikat insurans. Saya insurans sebagai staff. Okay. Sebab tadi ramai sudah cerita tentang CEO Coffee, P juga ada. Dan yang cerita sedikit tentang Lingzi macam satu orang saja. Jadi bagi saya, kalau saya tak share sedikit tentang testimoni saya dengan Lingzi, macam apa? Tak sedap lah, sebab ada kawan-kawan, ramai kawan yang baru di sini. Jadi bagi saya sebenarnya apabila lahirkan sangat sihat. Apabila saya masuk syarikat insurans tahun 80, saya seorang yang sihat. Jadi saya graduate dari Universiti Malaya, impian sangat tinggi, semangat kuat juga. Jadi sempatlah naik pangkat dalam syarikat insurans sampai tahun 1991. Tiba-tiba saya disahkan sebagai seorang hepatitis B. Badan saya ada jangkitan hepatitis B. Dan pada tahun 90-an, hepatitis B adalah satu penyakit yang pada pendapat saya mungkin hari ini adalah satu penyakit yang teruk juga lah. Boleh dibandingkan sebagai kencing manis darah tinggi kan. Jadi bagi hepatitis B, kalau tak ada ubat yang tertentu, biasanya apabila kita punya liver atau hati, dia sudah radang. Biasanya dalam jangka masa 2-3 tahun boleh mati. Sebab saya begitu yakin. Kebetulan pada tahun 91 saya merupakan claim manager. Saya yang di bahagian pembayaran. Jadi biasanya penyakit lain macam kanser, kencing manis, darah tinggi. Kalau kanser tu potong kaki tapi nyawa masih ada. Tapi penyakit yang lain selain daripada asma, termasuk hepatitis B atau C kalau hati sudah radang, dia cepat dia nanti radang, nanti dia keras, nanti dia jadi kanser, nanti dia mati. Kasus hari ini dalam sejarah. Jadi tahun 91 disahkan, tapi saat tahun 93 dia sudah menjadi teluk mengganas. Jadi teluk. Maksudnya saya disahkan sebagai seorang pesakit hepatitis B secara penuh. Selera makan pun sudah kurang. Nasi lemak, dulu nasi lemak Antarabangsa, nasi lemak dekat itu Tanglin, nasi lemak Raja Abdullah, Kampung Baru punya Wanjo, saya semua tak. Saya nasi lemak dulu sedap, tapi apabila sakit tengok sudah muak. Jadi doktor pegang di sini, dia kata liver sudah keras. Jadi masa itu tak ada ubat tahun 93. Jadi saya balik kampung, saya balik Penang, pergi cari sin, saya bagi ubat pun tak dapat membantu. Balik ke Kuala Lumpur, balik rumah saya di Sri Kemangan, jumpa satu doktor mengatakan minta maaf artinya tak ada ubat. Tapi sangat bernasib baik pada tahun 93, isteri saya yang beli itu Lingzi. Dulu Poland dengan Lingzi Jaho, dulu belum ada Yongkin. Jadi tahun 93 bulan Julai saya mulai makan Lingzi Jaho dengan Poland Yongkin dengan sukatan yang tinggi lah. Tapi dulu tinggi tak sampai satu kotak. Dulu tinggi sebenarnya lebih kurang 12 kapsul. Jadi saya takut lah, saya tak pernah dengar ada apa-apa ubat yang makan sampai 12 biji kapsul. Ini nanti lagi cepat mati. Jadi saya kata kalau ikut sukatan ini tak cepat mati pun saya cepat bankrupt. Bukan saya claim manager tapi buang memang terbatas kan. Tapi apa yang saya kata, dia Mr. Tan, anda tak akan bankrupt. Tapi kalau anda tak makan, anda akan cepat mati. Memang juga lah. Kalau tak berani keluarkan uang untuk makan, memang sudah hari ini dalam sejarah.
Dari tahun 93, mulailah saya makan lingzi dengan polen, dengan protein. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih kepada isteri saya. Dia yang buat keputusan. Dia lah yang bodoh-bodoh kena tipu, pergi beli feedback. Nah, kalau bagi saya tak akan beli. Jadi bersyukur kita ada isteri yang sayang kita. Dia rela ditipu orang lain, bodoh-bodoh beli satu set. Lepas itu tiap-tiap pagi dia buka lingzi, buka polen, banco itu protein minum. Kita start lah sejarah saya dengan lingzi tahun 93 minum. Minggu yang pertama, kedua, ketiga, memang ada reaksi, takut juga. Tiba-tiba kolesterol dulu tak tinggi, tiba-tiba tinggi. Dulu badan tak gatal, tiba-tiba gatal. Dulu kencing tu tak begitu. Bukan, dia warna tu tukar. Dulu teh Lipton, sekarang dulu tak salah. Jadi kita takut lah. Tapi nasibah ada Abna dia kata jangan takut, itu satu proses kesembuhan. Jadi terus jadi nasibah lah ada Abna yang bagi cadangan-cadangan. Jadi kalau tak ada kawan yang cerita, kita takut sebab whatever we don't know, maybe we worry kan sesuatu yang kita tak tahu, kita takut itu datang dari tak cukup pengalaman atau pengetahuan. Nah, kita tanya dokter pun tak ada masalah. Tapi di sini ada OPP, ada orang yang cerita-cerita. Jadi kita dapat melalui proses itu. Jadi tahun 93 terus makan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dulu tak boleh tidur, sekarang boleh tidur. Dulu tak boleh makan nasi, sekarang tiba-tiba boleh masuk badan. Jadi selera pun juga baik, ya. Cek semua bagus, saya teruskan. Jadi dari dulu sampai sekarang terus makan. Lepas itu buat bisnes ini sampai hari ini sudah 25 tahun. Saya makan lingzi sudah 30 tahun. Jadi kalau lingzi itu tak selamat, saya siang-siang hari sudah mati. Sebab saya orang yang sakit. Ya, kalau dulu makan minum Coca-Cola, katalah 25 tahun dahulu, sampai hari ini mesti sakit pinggang sudah mati. Tapi macam mana boleh makan lingzi? Orang yang sakit liver makan lingzi sampai hari ini sembuh kan? Masih sehat kan? Umur 60 masih sehat. Tapi dia punya berita baik adalah saya telah disahkan tak ada hepatitis B. Padahal, saya mau cerita kopi ya, obat saya habis sampai testimoni ya. Sebab banyak kawan baru kan. Kopi biarkan orang lain cerita. Jadi pada tahun maksud Pak, contoh orang baru, kalau kita sudah terjangkit hepatitis B, doktor hanya boleh kata jaga you punya makan, you punya tidur, ini saja, tak boleh disembuh. Jadi saya pun ambil itu sebagai satu hakikat, tak boleh disembuh. Jadi tahun 93, 94, 95 saya sempat pergi cek, masih ada hepatitis B, tapi keadaan sakit liver sudah baik. Lepas itu saya tak cek lagi. Tapi nampak sudah sehat, boleh lari, boleh makan, boleh jalan, nasi lemak boleh makan, boleh bikin, semua boleh buat. Jadi sehatlah. Tapi tahun 2013, masa tu umur 55, saya pergi cek, medical check dekat Sandabi Medical Center sebab boleh dapat claim insurance free kan. Cek MRI, cek jantung, semua dia cek dari atas hingga ke bawah. Cek, semua okey. Tapi ada satu laporan tak okey. Saya kata dengan doktor, itu laporan yang salah. Doktor kata mengapa salah? Saya kata doktor, itu laporan darah, blood. Dia punya laporan kata saya tak ada hepatitis B. Yang kedua, dia kata saya tak antibody. Saya kata doktor tak, saya 20 tahun hepatitis B tak ada antibody. Dulu umur 30 lebih pergi cek, ada hepatitis B. 34 cek pun ada. Tahun 93 pun sempat mati sebab hepatitis B kan. Takkan tiba-tiba 20 tahun kemudian tak ada. Doktor kata tak ada. Okey, saya dekat Sandabi Medical Center, saya tak puas. Saya takut doktor itu salah. Sebab saya sempat beli insurans, saya pun sudah declare saya ada hepatitis B. Dan kalau satu hari nanti saya mati, Tuhan yang tentukan, nanti kita tak pantang juga. Jadi manusia merajang, Tuhan menentukan. Jadi kita jangan takut. Artinya kalau satu hari nanti saya mati disebabkan sakit liver, syarikat insurans tak bayar. Okay. So 2013 cek, tak ada hepatitis B. Okay, masih tak percaya. Pergi klinik yang lain, cek lagi, masih tak ada hepatitis B. Okay, confirm lah. Ini 2013. Lepas itu 2016 bulan Disember, saya masih tak percaya. Tak mungkin lah. Dulu. So
2016 pergi cek lagi satu kali, confirm tak ada hepatitis B. Okay, antibody itu lagi tinggi. Okay, 2 kali ya, confirm. Baru-baru ini istri saya buat cadangan. Dia kata sudah 2013 hingga 2016 sudah berapa tahun? 3 tahun kan? Tak ada hepatitis B. Lebih baik kita bagi laporan itu kasih syarikat insurans yang itu apa? Yang exclusion, dalam bahasa Inggeris exclusion clause harus dikeluarkan. Sebab manakah satu hari nanti saya mati di luar, manakah saya suka makan nasi lemak. Tak payah kan? Okey, kalau begitu saya pergi cek lagi satu kali. Jadi hari itu hari Selasa saya pergi cek sebab 2013, 2016 confirm tak ada. Kalau 2018 confirm tak ada, artinya confirm lah. Okay, so report seharusnya semalam saya pergi ambil, tak sempat. Hari ini baru pergi ambil. Baru fresh from the oven. Confirm sekali lagi saya tak ada hepatitis B dan saya ada antibody. So bagi saya lah, dalam 25 tahun saya tak pergi pengobatan yang lain. Saya hanya makan Lingzi dan Polen dengan produk Swangpo. Jadi ini untuk testimoni saya lah, untuk meyakinkan kita bahawa sebenarnya kadang-kadang penyakit yang sangat teruk yang doktor kata tak ada ubat, tidak semestinya tak boleh ubati. Doktor tak ada ubat, tapi di luar sana ada banyak makanan semula jadi ciptaan Tuhan yang bukan ubat tapi bermanfaat untuk badan kita. Macam saya tak ada penyakit, tak ada satu harimau dalam badan saya, cuma ada satu hepatitis B virus. Tapi kalau saya sistem imun dipertingkatkan dalam 25 tahun ini, sistem imun sudah tinggi, itu hepatitis B dia sudah lari hilang. Jadi penyakit itu sudah tak ada. Jadi yang ini sedikit testimoni lah, saya tak sempat buat tentang one marketing plan. Jadi saya sesudah saya punya perkongsian dengan meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa Lingzi Swangpo sangat selamat untuk kita ambil untuk jangka waktu yang panjang, dan juga perniagaan Swangpo adalah satu perniagaan yang sangat berbaloi untuk kita lakukan. Jadi kalau saya boleh buat keputusan, conclusion, saya rasa sangat bersyukur. Sesuatu yang kadang-kadang kita minta dari Tuhan dalam bentuk tidak semestinya dalam bentuk wang atau pangkat. Tuhan kasih kita dalam satu package, dan dalam 25 tahun dalam Swangpo ini saya boleh berkata saya dapatlah. Jadi nanti kita hari ini kita juga di Robert akan cerita lebih lanjut. Okey, terima kasih ya.